Kali ini kita akan membahas tentang teknik penskalaan. Ini merupakan bahasan yang penting ketika kita berbicara tentang instrumen penelitian. Sebelumnya, kita tahu bahwa skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian itu memiliki 4 jenis skala, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan juga skala rasio. Teknik penskalaan digunakan untuk menentukan skala pengukuran tadi, mana yang paling tepat dan mana yang akan kita gunakan, sehingga data yang kita peroleh merupakan data yang tepat sesuai dengan skala pengukuran. Teknik penskalaan biasa digunakan di dalam riset. Itu dapat diklasifikasikan ke dalam skala peringkat dan juga skala penilaian. Jadi ada dua yang bisa kita gunakan, yaitu skala peringkat maupun skala penilaian. Dalam skala penilaian, setiap objek diskalakan secara independen dari objek lain yang diteliti. Sedangkan skala peringkat membuat perbandingan antara atau di antara objek yang memperoleh pilihan dan peringkat yang disukai. Jadi intinya, kedua skala ini memerlukan tingkat interpretasi atau pendapat siswa terkait pandangannya terhadap satu objek, entah dalam penilaian ataupun dalam bentuk peringkat yang hendak dipilih. Yang pertama bisa kita gunakan adalah dichotomous scale atau skala dikotomi, atau pendapat lain menyebut skala ini adalah skala Guttman. Nah, skala dikotomis digunakan untuk mendapatkan jawaban ya ataupun tidak, seperti pada contoh di bawah ini. Dan nanti data nominal merupakan data yang dihasilkan dari teknik penskalaan ini. Mungkin kita pernah mengisi satu instrumen ataupun menjawab beberapa pertanyaan terkait alternatif jawabannya itu ya dan tidak, hanya ada dua pilihan. Nah, contoh di sini misalkan, apakah kamu memiliki pacar? Nah, ada dua alternatif jawaban yang disediakan, bisa iya, bisa juga tidak. Nah, kemudian kita bisa lakukan scoring data ya, dengan memberikan angka atau skor 1 untuk jawaban ya dan skor 0 untuk jawaban tidak. Nah, pun demikian, data ini merupakan data nominal karena tidak bukan berarti lebih baik daripada iya, dan iya juga tidak berarti lebih baik daripada tidak. Jadi kedua alternatif jawaban ini memiliki derajat yang sama. Walaupun kita buat scoring 1 dan juga 0, artinya derajatnya sama. Tidak menunjukkan mana yang lebih tinggi dan tidak menunjukkan mana yang lebih baik. Yang kedua, ada skala kategori atau kategori scale, di mana skala ini menggunakan beberapa item untuk mendapatkan satu respon. Seperti misalkan contoh berikut. Nah, teknik penskalaan ini akan menghasilkan data nominal. Contoh, jika saudara lahir di Pulau Jawa, di provinsi mana? Nah, ini adalah satu pertanyaan. Nah, kemudian alternatif jawaban disediakan yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta. Nah, kemudian dilakukan scoring. Scoringnya bersifat nominal, kemudian kita berikan skor 1 untuk Banten, 2 untuk Jawa Barat, 3 Jawa Timur, 4 Jawa Tengah, dan 5 Yogyakarta. Nah, teknik penskalaan ini menghasilkan data nominal, yang berarti semua alternatif jawaban itu memiliki derajat yang sama. Walaupun alternatif kita kategorikan atau kita scoringkan, misalkan 5 untuk Yogyakarta, 4 untuk Jawa Tengah. Tapi bukan berarti yang lahir di Yogyakarta jauh lebih baik daripada yang lahir di Jawa Tengah. Artinya, kelima alternatif jawaban yang disediakan menunjukkan derajat yang sama dan tidak terdapat perbedaan pada setiap kategorinya. Yang ketiga, ada skala semantik diferensial. Jika responden diminta untuk menunjukkan sikap mereka pada apa yang disebut ruang semantik, terhadap individu, bisa terhadap objek, ataupun bisa terhadap peristiwa tertentu pada tiap atribut. Kata sifat bipolar yang digunakan seperti baik atau buruk, kemudian dari kuat hingga lemah, kemudian dari panas hingga dingin. Artinya kata bipolar ini digunakan untuk menunjukkan alternatif pilihan terbaik dan alternatif pilihan terburuk. Skala diferensial semantik digunakan untuk menilai sikap responden terhadap satu merek, misalkan, kemudian terhadap iklan, terhadap objek, atau terhadap individu tertentu.
Tanggapan dapat diplot untuk mendapatkan gambaran yang baik tentang persepsi mereka. Skala semantik diferensial ini bersifat ordinal, walaupun sering juga digunakan sebagai skala interval. Jadi penggunaan data ini bisa untuk skala ordinal dan bisa juga untuk skala interval. Nah, selanjutnya bentuknya kita bisa lihat contoh skala semantik diferensial. Ada aktivitas diskusi di e-learning, itu adalah satu indikator yang perlu kita jawab. Nah, di sini ada bipolar dari mulai aktif hingga sangat pasif. Kemudian dibuatlah poin ataupun titik-titik pilihan yang nanti hendak diberikan skor. Nah, yang diisi itu adalah yang berbentuk titik-titik gambar biru ini. Nah, ketika nanti kita melakukan input data, maka kita lakukan scoring. Titik pertama kita beri skor 7, titik kedua 6, dan seterusnya hingga titik terakhir kita berikan skor 1. Nah, contoh lain misalkan pembimbingan KRS oleh dosen wali. Nah, kita diminta untuk melakukan tanggapan bagaimana proses pembimbingan KRS oleh dosen wali. Nah, kemudian ada kata bipolar dari baik atau responsif, kemudian dari buruk atau unresponsif. Kemudian diberikan skor baik atau responsif itu 5, 4, 3, 2 hingga 1 yang berarti buruk atau unresponsif. Nah, untuk penilaiannya atau untuk alternatifnya kita bisa gunakan alternatif 1 sampai 7 ataupun 1 sampai 5. Selanjutnya ada numerical scale atau skala numerik. Skala numerik sebetulnya mirip dengan skala semantik diferensial dengan perbedaan yang disediakan angka pada skala 5 poin ataupun skala 7 poin. Dengan kata sifat bipolar di kedua ujungnya seperti yang diilustrasikan contoh di sini, seberapa puas Anda dengan penjelasan dosen statistik? Nah, di sini kita diminta untuk memberikan penilaian terhadap penjelasan dosen statistik penelitian. Nah, saya buat bipolar, yaitu dari sangat puas hingga sangat tidak puas. Di sini sangat tidak puas ya. Kemudian alternatifnya bisa kita buat 1 sampai 7, bisa juga kita buat 1 sampai 5. Skala ini juga sering diperlakukan sebagai skala interval meskipun secara formal bersifat ordinal. Nah, skala ini lebih banyak sebetulnya digunakan sebagai skala interval karena langsung memberikan angka atau scoring. Jadi bedanya dengan skala semantik diferensial tadi, kalau skala semantik diferensial itu tidak ditunjukkan angkanya atau skornya tidak ditunjukkan, hanya ditunjukkan titik atau poin-poin saja. Nah, sedangkan skala numerik itu langsung ditunjukkan poinnya. Sangat puas 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sangat tidak puas gitu. Selanjutnya ada skala rating atau skala peringkat. Nah, skala peringkat yang diperinci memberikan fleksibilitas untuk menggunakan sebanyak mungkin poin dan skala yang dianggap perlu. 5, 4, 7, 9 atau apapun itu. Dan juga memungkinkan untuk menggunakan jangkar yang berbeda. Misalnya sangat tidak penting hingga sangat penting, kemudian sangat tidak penting atau rendah hingga sangat tinggi. Ketika titik netral diberikan, itu adalah skala peringkat seimbang. Dan jika tidak, itu adalah skala peringkat yang tidak seimbang. Nah, jadi itemized rating scale ini ada dua. Yang pertama skala peringkat yang seimbang, di mana dia menunjukkan titik tengah, yang menunjukkan titik keseimbangannya. Contoh misalkan yang nomor 1, apakah saudara ingin menjadi seorang guru? Ini merupakan satu pertanyaan yang perlu dijawab atau yang perlu direspon oleh setiap subjek penelitian. Yang pertama itu dari sangat tidak ingin diberikan skor 1, kemudian tidak ingin diberikan skor 2, kemudian bisa ingin bisa tidak diberikan skor 3, kemudian 4 diberikan ingin diberikan skor 4, dan sangat ingin diberikan skor 5. Nah, artinya bisa ingin bisa tidak ini menunjukkan satu respon yang tidak condong ke ingin ataupun tidak condong ke tidak. Nah, yang kedua ada skala peringkat yang tidak seimbang. Nah, dalam skala peringkat tidak seimbang tidak ada titik netralnya, tidak ada titik tengahnya. Jadi, saudara hanya perlu menjawab dari sangat tertarik, kemudian tertarik, tidak tertarik, ataupun sangat tidak tertarik. Jadi, tidak ada titik tengahnya. Contoh di sini saudara diminta menjadi ketua kelas oleh mayoritas mahasiswa. Nah, selanjutnya ada skala Likert atau skala sejuta umat yang sering sekali digunakan oleh peneliti-peneliti.
Skala Likert dirancang untuk menguji seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 poin dengan jangka berikut. Nah, sebetulnya skala Likert itu ditunjukkan sebagai skala persetujuan, ya, yang perlu dijawab atau direspon oleh setiap subjek penelitian. Nah, jangkarnya itu dari sangat setuju, kemudian setuju, baik setuju atau tidak setuju, kemudian tidak setuju, hingga sangat tidak setuju. Tanggapan atas sejumlah item yang menyentuh konsep atau variabel tertentu dapat dianalisis per item, tetapi juga memungkinkan untuk menghitung skor total atau penjumlahan untuk setiap responden dengan menjumlahkan seluruh item. Nah, contoh misalkan di sini ada pertanyaan, mahasiswa diharuskan membuka kamera saat sinkronus. Nah, intinya kita setuju tidak dengan pendapat ini, sehingga alternatif jawabannya tadi sangat setuju, setuju, baik setuju atau tidak setuju atau sangat tidak setuju. Artinya kita dianjurkan untuk memberikan pendapat tentang persetujuan kita terhadap satu pernyataan atau satu pendapat ataupun satu kondisi tertentu. Nah, skala ini juga sering digunakan sebagai skala untuk mencari interval dan juga mencari data ordinal. Walaupun secara umum lebih condong banyak yang menggunakan skala Likert ini sebagai skala ordinal, karena sebetulnya tidak ada scoring yang ditunjukkan. Jadi isiannya itu sangat setuju, setuju, baik setuju atau tidak setuju hingga sangat tidak setuju. Selanjutnya adalah skala jumlah tetap atau konstan, atau fixed or constant sum scale. Responden di sini diminta untuk mendistribusikan sejumlah poin ke berbagai item. Nah, ini lebih bersifat skala ordinal. Contoh, dalam menentukan komposisi mata kuliah, tunjukkan bobot mata kuliah dengan membagikan poin untuk masing-masing total 100 secara keseluruhan. Nah, misalkan di sini ada ekonomi, akuntansi, manajemen, perpajakan, dan perbankan. Nah, kita diminta untuk mengkomposisikan 100 poin ke dalam masing-masing alternatif yang disediakan. Misalkan ekonomi 50, akuntansi 10, manajemen 10, perpajakan 10, perbankan misalkan 20, sehingga ditotalkan itu adalah 100 poin. Selanjutnya ada skala Staffel. Nah, skala ini secara simultan mengukur arah dan intensitas sikap terhadap item yang diteliti. Karakteristik yang menarik untuk penelitian ini ditempatkan di tengah dengan skala numerik yang berkisar. Katakanlah dari +3 hingga -3 di kedua sisi item. Ini memberikan gambaran tentang seberapa dekat atau jauh respon individu terhadap stimulus tersebut. Karena ini tidak memiliki titik nol mutlak, ini adalah skala interval. Contoh misalkan di sini kita diminta untuk menilai LMS e-learning berbasis Moodle misalkan. Nah, kemudian kita nilai berdasarkan indikator, ada kelengkapan fitur, kemudian ada desain fitur, ada kemudahan akses, ada konsumsi kuota, dan ada pemberitahuan pembaruan. Nah, misalkan kita contoh yang kelengkapan fitur. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan penilaian. Nah, kita tunjukkan apakah kelengkapan fitur LMS e-learning ini +1, +2, atau +3, atau malah minus atau negatif, artinya kelengkapan fiturnya lemah. Selanjutnya adalah skala peringkat grafis. Nah, representasi grafis membantu responden untuk menunjukkan jawaban mereka atas pertanyaan tertentu dengan memberi tanda pada titik yang sesuai pada garis. Seperti pada contoh berikut, ini adalah skala ordinal, meskipun contoh berikut mungkin membuatnya terlihat seperti skala interval. Nah, di sini ada sebuah contoh, misalkan dari skor 1 sampai 10, bagaimana Anda menilai dosen statistik. Ini adalah skala penilaian. Nah, kemudian kita buat 1 misalkan untuk sangat buruk, kemudian 5 sebagai titik tengah cukup, dan 10 misalkan luar biasa. Nah, kebanyakan peneliti menggunakan skala ini sebagai skala interval karena skala ini menunjukkan penilaian. Ya, jadi kategori sangat buruk, cukup, hingga luar biasanya itu dihapus, hanya diberikan skor nilai 1 sampai 10 berapa nilainya. Nah, itu akan menjadi skala interval. Nah, selanjutnya skala lain juga yang sering digunakan itu adalah skala Thorstone. Skala Thorstone adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor dan jika diurut, kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama.
Skala ini biasanya berjumlah 40 sampai 50 item dengan 20 sampai 40 responden atau disebut juga konsensus scale. Nah, selanjutnya ada comparative scale. Contoh, komparatif ini adalah satu skala yang ditunjukkan untuk membandingkan satu objek dengan objek lain. Nah, misalkan di sini dibandingkan dengan AKM, apakah AKL lebih mudah dipahami, akuntansi menengah dan akuntansi lanjutan. Jadi di sini responden diminta untuk membandingkan akuntansi menengah dengan akuntansi lanjutan, mana yang lebih mudah. Nah, di sini ada alternatif pilihan lebih mudah, sama saja, hingga lebih sulit, dimulai dari penskoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan persepsi atau tanggapan tentang satu pertanyaan tertentu. Nah, dalam membentuk atau menentukan skala pengukuran, sering banyak sekali perdebatan jenis skala tertentu, kemudian bagaimana data yang nantinya disajikan. Nah, beberapa pendapat menjelaskan bahwa setiap skala yang dibuat dengan dasar deskripsi, ya, maka nantinya akan bersifat nominal ataupun bersifat ordinal. Sedangkan skala yang langsung dibuat bentuk nilai atau dibuat bentuk angka atau scoring seperti 1, 2, 3, 4, 5 atau 1 sampai 7, nah biasanya itu digunakan sebagai skala interval ataupun skala rasio. Nah, kalau yang tadi yang berbentuk deskripsi, misalkan yang setuju, kemudian tidak setuju, kemudian sangat tidak setuju, nah itu biasanya digunakan sebagai skala atau data ordinal.